Halo, nama saya Muhammad Bagus Triwibowo. Saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam ponsel pintar. Mungkin saat ini kamu memiliki sebuah ponsel pintar yang canggih, tapi apakah kamu tahu isi atau komponen ponsel pintar? Sebelum kamu sombong dengan ponsel pintar apa yang kamu miliki, sebaiknya kamu mengetahui dulu komponen dasar dari ponsel pintar. Yang pertama, layar. Sebuah ponsel pintar tidak dapat dikatakan ponsel pintar apabila tidak memiliki layar. Nah, untuk itu, layar menjadi komponen utama dari berhasilnya sebuah ponsel pintar. Menariknya, ponsel pintar sendiri memiliki beragam jenis layar yang dipakai oleh banyak vendor. Namun, dari banyak layar yang ada, layar yang ponsel terbagi menjadi dua, yaitu kategori LCD yang memakai teknologi IPS dan LED yang memakai teknologi AMOLED atau Super AMOLED. Yang kedua, baterai. Baterai pada sebuah ponsel pintar saat ini menjadi sebuah penilaian penting bagi para konsumen, sebab ponsel kini dinilai dari seberapa besar kapasitas yang dihadirkan di dalamnya, bahkan teknologi apa yang diusung di dalamnya. Sekarang, teknologi baterai yang dibawa oleh sebuah ponsel pintar itu menggunakan lithium ion, baik itu baterai tanam ataupun baterai tidak tanam. Yang ketiga, sistem on chip atau SoC. Kita sering mendengar istilah sistem on chip atau biasa disebut SoC. Tapi, untuk mengerti apa struktur pengoperasiannya tidaklah mudah. Namun, pada SoC kita dapat menemukan CPU, GPU, modem LTE, prosesor layar, prosesor video, dan lain sebagainya. Saat ini, SoC diproduksi oleh beberapa perusahaan, antara lain Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei, dan Apple. Semua perusahaan tersebut menggunakan arsitektur yang sama, yaitu ARM. Dengan arsitektur tersebut, SoC menjadi bertenaga dan efisien saat digunakan pada ponsel pintar. Yang keempat, memori dan penyimpanan. Tidak ada ponsel pintar yang bisa berjalan dan hidup tanpa diberikan sebuah RAM dan penyimpanan di dalamnya. RAM sendiri kini sudah banyak yang menggunakan teknologi LPDDR3 dan LPDDR4. Bahkan ponsel pintar flash chip kelas atas sudah menggunakan LPDDR4X. Untuk masalah penyimpanan, ponsel pintar pasti menyediakan memori internal yang saat ini kebanyakan terdiri dari 16 hingga 256 GB. Biasanya, jika kamu memiliki penyimpanan 16 GB, maka hanya dapat digunakan sekitar 12 sampai 13 GB saja, sebab itu digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pre-install. Yang kelima, modem. Seiring berjalannya waktu, ponsel pintar dituntut untuk berinovasi lebih baik lagi. Makanya, banyak vendor ponsel pintar memberikan penawaran dengan modem terbaik yang bisa mereka sajikan. Modem ini digunakan untuk menangkap sinyal agar ponsel pintar dapat terkoneksi dengan baik. Nah, karena sekarang eranya 4G LTE, maka beragam vendor ponsel pintar tidak tanggung-tanggung untuk menyiapkan SoC dengan kategori modem terbaik. Kategori 6 di Indonesia sudah cukup baik. Tapi, saat ini perkembangan modem sudah sampai kategori 16 yang mana digunakan pada Snapdragon 835. Yang keenam, kamera. Siapa yang masih mau membeli ponsel pintar yang kameranya jelek? Nyaris tidak ada pastinya ya. Nah, komponen ponsel pintar yang satu ini sangat penting ialah kamera. Komponen ini terdiri dari sensor yang mendeteksi cahaya, lensa, dan prosesor gambar. Kemudian, ukuran sensor kamera juga penting loh. Yang tujuh atau yang terakhir, sensor. Dalam sebuah ponsel pintar, ada 5 sensor utama yang sebenarnya wajib dipasang. Sensor tersebut antara lain akselerometer, giroskop, digital kompas, dan ambient light sensor. Beginilah tampilan depan dari stop kontak yang pada umumnya dipasang di sebelah saklar. Stop kontak ini bagian depan terbagi menjadi 3, dimana ini adalah lubang fasa yang sebelah kiri ini, yang di tengah itu adalah ardo, yang di sebelah kanan ini adalah netral, lubang yang kanan. Lalu terdapat baut yang nanti akan berguna untuk membuka kunci di belakang ini. Nah, di belakang ini terdapat beberapa bagian yang dimana ini bagian kunci tadi yang akan membantu mengunci stop kontak ini terhadap dinding, dan bagian plastik ini berguna untuk tidak menghantarkan listrik terhadap bagian
bagian lain dari stop kontak ini. Nah, bagian lanjutan dari arde ini terhubung ke bagian belakang, di mana bagian arde ini berguna untuk menstabilkan tegangan listrik. Lalu untuk bagian fasa yang sebelah kanan, dimana ketika kita lihat dari depan itu di sebelah kiri, lubang sebelah kiri. Nah, ini berguna untuk jalur arus listrik masuk. Lalu yang lubang bagian sebelah kiri di bagian belakang ini terhubung kepada bagian netral di sebelah depan, di bagian depan, yang gunanya ini untuk keluarnya lagi aliran listrik ke instalasi listrik yang ada di rumah. Pada umumnya, stop kontak ini dipasang pada ketinggian 1 meter hingga 1 meter 20 cm. Itu berguna untuk menjaga keamanan stop kontak supaya tidak terjadinya ledakan atau konsleting listrik dengan bagian tanah, permukaan tanah, yang dimana aliran listrik itu sangat tidak menyukai permukaan tanah, karena permukaan tanah itu merupakan daerah netral. Maka dari itu kebanyakan di instalasi pada gedung-gedung dan perkantoran itu stop kontak berada pada ketinggian 1 meter atau lebih. Apabila di perumahan biasanya ada yang berani memasang stop kontak di bawah, walaupun itu tidak dianjurkan, mungkin karena mereka kurangnya edukasi dan sosialisasi, serta perancangan elektronik dan desain elektronik yang ada di rumahnya tidak terlalu bagus. Boleh saja stop kontak diletakkan di bawah 1 meter, akan tetapi itu memerlukan kotak pelindung atau tutup supaya stop kontak ini tidak menyambar ke tanah dan meledak atau terjadi konsleting listrik. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabanda Emileva. Saya akan menjelaskan bagaimana alur jaringan listrik dari pembangkit sampai didistribusi ke rumah-rumah. Yang pertama, kita ada yang namanya pembangkit listrik. Nah, tegangan dari pembangkit listrik adalah berkisaran antara 6.000 volt sampai dengan 24.000 volt. Pembangkit listrik juga merupakan sumber utama listrik yang bisa sampai di rumah-rumah, namun karena jaraknya cukup jauh, maka pembangkit listrik harus melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum digunakan oleh konsumen. Nah, yang kedua ada jaringan transmisi. Apa sih jaringan transmisi? Jaringan transmisi merupakan tegangan listrik dari pembangkit listrik utama, kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi. Kemudian transmisi biasanya menggunakan sistem saluran udara atau kabel yang berada di atas udara. Tegangan dari pembangkit listrik ini yang semulanya berkisaran 6 kV sampai dengan 24 kV dinaikkan menjadi 70 kV sampai dengan 500 kV. Nah, yang ketiga adalah jaringan distribusi primer. Tegangan listrik dari jaringan transmisi 70 kV sampai dengan 500 kV kemudian dialirkan ke gardu-gardu induk jaringan distribusi primer untuk diturunkan menjadi 20 kV. Kemudian listrik dengan tegangan 20.000 kV ini dialirkan melalui jaringan distribusi primer menuju jaringan distribusi sekunder. Apa sih jaringan distribusi sekunder itu? Jaringan distribusi sekunder adalah tegangan sebesar 20.000 kV yang kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi sekunder dan diturunkan menjadi 220 volt dengan fasa yang netral atau 380 volt dengan fasa yang stabil. Jaringan distribusi sekunder dengan tegangan 220 volt fasa dan netral inilah yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah kita dan dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan listrik yang kita miliki. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Tariska Putri. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang IC. Nah, yang seperti kita tahu, singkatan dari IC itu adalah Integrated Circuit.
yaitu komponen yang sering kita jumpai dalam elektronika canggih dan modern. IC dapat mengintegrasikan ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor dalam kemasan yang cukup kecil. Nah, sekarang aku mau ngejelasin IC berdasarkan kelompok aplikasinya. Nah, berdasarkan aplikasinya, IC itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada IC digital, ada IC analog, dan IC campur. Nah, IC analog itu adalah IC yang beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. Nah, yang kedua itu ada IC digital atau IC yang beroperasi pada sinyal digital, yakni sinyal yang memiliki dua sinyal yang memiliki dua level, yakni tinggi dan rendah, atau dapat dilambangkan dengan kode binari 1 dan 2. Nah, kalau IC kombinasi itu adalah IC yang mengombinasikan fungsi dari IC digital dan IC analog menjadi dalam satu kemasan IC. Kan pengelompokan IC berdasarkan sifat umumnya. Yang pertama itu ada IC logic gates. Nah, itu adalah IC yang berfungsi sebagai gerbang logika. Terus yang kedua itu ada IC komparator, yaitu IC yang berfungsi sebagai perbandingan. Yang ketiga itu adalah IC timer atau IC yang dapat menghitung waktu. Yang keempat ada IC switching, yaitu IC yang berfungsi sebagai saklar. Nah, yang terakhir itu ada IC audio amplifier, yaitu IC yang berfungsi sebagai penguat audio. Sekian penjelasan 2 pengelompokan IC dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian, dan juga aku minta maaf kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah, mungkin aku juga masih belajar di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rila Aprila dari kelas C Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat instalasi listrik yang sering kita jumpai di rumah, yaitu saklar. Saklar merupakan alat yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik dari sumber listrik ke titik beban dalam suatu rangkaian tertutup. Saklar biasanya sering kita lihat untuk mematikan atau menghidupkan lampu dalam suatu ruangan di rumah. Dalam saklar terdapat beberapa bagian, antara lain plat penghubung, lubang untuk memasang kabel fasa, baut pengikat kabel fasa, dan juga terminal titik hubung. Prinsip kerja saklar yaitu pada saat saklar berada pada posisi off, maka plat penghubung berada pada posisi terlepas dari terminal titik hubung, sehingga aliran listrik tidak dapat mengalir. Sedangkan ketika saklar berada pada posisi on, maka plat penghubung akan terhubung pada terminal titik hubung, sehingga aliran listrik dapat mengalir. Biasanya, pada tombol saklar diberi tanda I yang menyatakan posisi saklar berada pada posisi terhubung atau on, dan tanda O yang menyatakan posisi saklar berada pada posisi tidak terhubung atau off. Salah satu contoh saklar yaitu saklar ganda seperti ini. Saklar ganda memiliki kegunaan atau prinsip kerja sama dengan saklar tunggal. Bedanya hanya pada pengkawatannya saja.